Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi pada kelompok kami, yaitu optimasi metode simplex. Oke, perkenalkan, nama saya Billy Jonathan. Ya, langsung saja kita akan menjelaskan materi optimasi metode simplex. Oke, ini nama kelompok kami, nama anggota. Oke, next. Yang pertama, metode simplex. Metode simplex merupakan salah satu teknik penyelesaian dalam program linear yang digunakan sebagai teknik pengambilan keputusan dalam permasalahan yang berhubungan dengan pengalokasian sumber daya yang optimal. Metode simplex digunakan untuk mencari nilai optimal dari program linear yang melibatkan banyak constraint atau pembatas dan banyak variabel, lebih dari 2 variabel. Penemuan metode ini merupakan lompatan besar dalam riset operasi dan digunakan sebagai prosedur penyelesaian dari setiap program komputer. Next, istilah metode simplex. Yang pertama ada iterasi, yang kedua variabel non basis, yang ketiga variabel basis, yang keempat solusi atau nilai kanan atau NK, yang kelima variabel slack, yang keenam variabel surplus, yang ke 7 variabel buatan, yang ke-8 kolom pivot atau kolom kerja, yang ke-9 baris pivot atau baris kerja, yang ke-10 elemen pivot atau elemen kerja, yang ke-11 variabel masuk, dan yang terakhir variabel keluar. Oke, next. Ketentuan yang perlu diperhatikan dalam penyelesaian metode simplex. Yang pertama, nilai kanan fungsi tujuan harus 0. Yang kedua, nilai kanan fungsi kendala harus positif apabila negatif 1. Yang ketiga, fungsi kendala dengan tanda lebih dari harus diubah ke bentuk sama dengan menambahkan variabel select atau surplus. Variabel select atau surplus disebut juga variabel dasar. Penambahan select variabel menyatakan kapasitas yang tidak digunakan atau tersisa pada sumber daya tersebut. Hal ini karena ada kemungkinan kapasitas yang tersedia tidak produksi. Yang keempat, fungsi kendala dengan tanda lebih dari diubah ke bentuk kurang dari dengan cara mengkalikan dengan minus 1, lalu diubah ke bentuk persamaan sama dengan ditambahkan variabel select. Kemudian karena nilai kanannya negatif, dikalikan lagi dengan negatif 1 dan ditambahkan artificial variable atau M. Artificial variable ini secara fisik tidak mempunyai arti dan hanya digunakan untuk kepentingan perhitungan saja. Dan yang terakhir, fungsi kendala dengan tanda sama dengan harus ditambah artificial variable. Oke, next. Metode simplex maksimasi. Yang pertama, menentukan fungsi tujuan dan fungsi kendala, misalkan X1 sama dengan meja dan X2 sama dengan kursi. Fungsi tujuan dibagi set sama dengan 8X1 tambah 6X2. Fungsi kendala dibagi 4X1 tambah 2X2 kurang dari 62X1 tambah 4X2 kurang dari 48. Yang kedua, mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendala ke bentuk standar simplex dibagi adalah set kurang 8x1 kurang 8x2 sama dengan 04x1 ditambah 2x2 ditambah x3 sama dengan 62x1 ditambah 4x2 ditambah x4 sama dengan 48. Dengan x3 dan x4 adalah variabel select. Yang ketiga, membuat tabel simplex awal 1. Menentukan kolom kunci dan baris kunci sebagai dasar iterasi. Kolom kunci ditentukan oleh nilai set yang paling kecil atau negatif. Baris kunci ditentukan berdasarkan nilai indeks terkecil. Cara menentukan indeks adalah nilai kanan atau NK, kolom kunci atau KK. Menentukan nilai elemen sel, yaitu nilai perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci. Yang keempat,
melakukan iterasi dengan menentukan baris kunci baru dan baris-baris lainnya termasuk set. Oke. Segitu aja penjelasan dari materi yang saya paparkan. Apabila ada kata atau kurang berkenan, mohon dimaafkan. Oke, terima kasih.